Pertidaksamaan irasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dari pertidaksamaan irasional. Kemudian, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu banyak. Nah, bisa dalam bentuk akar fx besar sama dari A atau akar fx kecil dari A, kemudian bisa akar fx kecil dari akar gx atau akar fx besar dari gx. Nah, dari keseluruhan bentuk umum yang ditampilkan ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk pertidaksamaan irasional ini adalah bentuk pertidaksamaan dalam bentuk akar. Nah, fungsi fx dan gx itu merupakan bisa fungsi linear, bisa fungsi kuadrat. Kita masuk langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan irasional. Langkah pertama, mengkuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanannya sehingga bentuk akarnya hilang. Selanjutnya, menggunakan syarat real jika akar dari fx memiliki nilai jika fx-nya besar sama dari 0. Nah, kemudian dalam menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar harus diperhatikan bentuk-bentuk pertidaksamaannya yang diberikan oleh soal. Seperti yang pertama, jika akar fx kecil dari A dengan syarat A-nya besar dari 0, maka diingatkan kembali bahwa fungsi fx yang berada di bawah akar itu fx-nya besar sama dari 0. Dan kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Ketika akar fx dikuadratkan, tentu hasilnya fx, dan A dikuadratkan hasilnya adalah A kuadrat. Nah, jika bentuk kedua akar dari fx besar sama A sama, di mana kita mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga hasilnya adalah fx besar dari A kuadrat dengan syaratnya fx juga harus besar sama dari 0 karena fx berada di bawah akar. Yang ketiga, jika akar fx kecil dari akar gx sama kita kuadratkan ruas kiri dan kanan, akarnya sama-sama hilang sehingga tinggal fx kecil dari gx. Nah, karena di sini ada dua bentuk fungsi di bawah akar, maka keduanya harus kita tuliskan, di mana fx besar sama dari 0 dan gx besar sama dari 0. Yang keempat, akar fx besar dari akar gx, maka fx-nya karena fx berada di bawah akar dan gx juga berada di bawah akar, maka fx besar sama 0 dan gx besar sama 0. Kita kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan sehingga akarnya hilang, yang tinggal fx besar dari gx. Yang kelima, jika dalam bentuk akar fx kecil dari gx. Nah, di sini yang berada di bawah akar hanya fungsi fx. Sehingga syaratnya cuma satu, di mana fx besar sama dari 0. Kuadratkan ruas kiri dan kuadratkan ruas kanan. Akar fx dikuadratkan hasilnya fx, gx dikuadratkan adalah g kuadrat x, sehingga penyelesaiannya fx kecil dari g kuadrat x. Kemudian akar dari fx besar dari gx. Karena hanya fx yang berada di bawah akar, sehingga syaratnya fx besar sama dari 0, kuadratkan ruas kiri dan kuadratkan ruas kanan, sehingga fx dikuadratkan hasilnya fx, akar dari fx dikuadratkan hasilnya fx, dan gx dikuadratkan hasilnya g kuadrat x, sehingga penyelesaiannya fx besar dari g kuadrat x. Agar Anda lebih paham, maka mari simak contoh soal berikut. Kita masuk pada contoh pertama untuk pertidaksamaan irasional, di mana soalnya nilai x yang memenuhi untuk pertidaksamaan akar dari 3x ditambah 1 besar dari 4. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan memperhatikan bentuk dari soalnya, di mana bentuk soal ini jika kita rubah ke dalam bentuk fungsi, di mana
akar dari fx besar dari A. Nah, bentuk seperti ini bisa kita selesaikan dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga menjadi akar dari fx dikuadratkan besar dari A kuadrat, di mana untuk pertidaksamaan ini, suatu fungsi yang terletak di bawah akar harus besar dari 0, besar sama dari 0, sehingga fx besar sama dari 0. Hal ini terjadi karena untuk nilai di bawah akar, jika kecil dari 0 tidak akan terdefinisikan, di mana hasilnya adalah akar imajiner. Makanya untuk setiap fungsi di bawah akar memiliki syarat fx besar sama dari 0. Kita selesaikan. Soal kita adalah akar 3x ditambah 1 besar dari 4. Nah, langkahnya kita mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, sehingga akar yang dikuadratkan itu akarnya habis menjadi 3x ditambah 1 besar dari 16. Maka 3x besar dari 16 kita kurang 1. Sehingga 3x besar dari 15. Nah, maka ini bisa kita peroleh x-nya dengan membagi 3x besar dari 15 dibagi 3. Sehingga kita peroleh x besar dari 5. Nah, kita peroleh nilai x-nya. Langkah selanjutnya, kita tuliskan syaratnya, bahwa setiap fungsi di bawah akar harus besar sama dari 0. Fungsi yang di bawah akar adalah 3x tambah 1, sehingga syaratnya yang harus kita penuhi, di mana 3x ditambah 1 harus besar sama dari 0. Ini 3x besar sama dari negatif 1. Sehingga x besar sama, 3-nya dibagi ya, negatif 1/3. Nah, artinya di sini kita udah punya nilai 2. Ada 2 nilai x. Yang pertama untuk x besar dari 5, yang kedua x besar sama dari negatif 1/3. Maka langkah selanjutnya kita menggambarkan di garis bilangan. Untuk menggambarkannya itu satu-satu. Pertama, gambarkan dulu untuk x besar dari 5. Misalkan ini garis bilangan sumbu x besar dari 5, berarti 5-nya bulatan kosong, karena nggak ada tanda sama, ditulis 5 di sini. Nah, kalau dia besar, berarti arah himpunan penyelesaiannya ke arah kanan, karena semakin ke kanan nilai x itu semakin besar di garis bilangan. Sekarang min 1/3. Jika kita samakan posisi garis bilangannya, ini untuk yang kedua, tentu negatif 1/3 berada di kiri dari 5. Kita misalkan di sini letaknya. Nah, ingat, dia ada tanda sama, berarti gunakan bulatan penuh. Nah, bulatan penuh untuk negatif 1/3. Besar sama tandanya ya, artinya juga ke arah kanan. Nah, ternyata untuk dua garis bilangan ini berhimpit di sini dia akan bertemu beririsan ketika di sini. Nah, sehingga dari sana bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x dari sini ya, dan arah panahnya ke kanan, sehingga x besar saja. Kenapa besar saja? Karena 5-nya bulatan kosong, besar dari 5, dan x anggota bilangan real.
Kita masuk pada contoh kedua, di mana menentukan nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan irasional akar 2X dikurang 1 besar sama dari akar X ditambah 1. Nah, berdasarkan bentuknya seperti itu, jika kita rubah ke dalam bentuk umum, di mana akar dari Fx besar sama akar dari Gx. Nah, untuk penyelesaiannya, ini bisa dengan cara yang sama, mengkuadratkan luas kiri dan luas kanan, sehingga bisa kita selesaikan dengan cara akar dari Fx dikuadratkan, kemudian besar sama dari akar dari Gx, juga kita kuadratkan. Nah, dengan syarat, ingatkan kembali, setiap fungsi di bawah akar itu nilainya harus besar sama dari 0, sehingga syaratnya ada dua. Yang pertama, Fx harus besar dari 0. Yang kedua, Gx juga harus besar sama dari 0. Nah, dengan seperti ini bisa kita selesaikan ya. Kita tulis dulu soalnya kembali. Di mana tadi soalnya akar dari 2x dikurang 1 besar sama dari akar x ditambah 1. Berarti langkah pertama yang kita lakukan mengkuadratkan. Ini dikuadratkan, luas kiri, luas kanan juga dikuadratkan. Akar dikuadratkan itu nilainya habis, sehingga yang tinggal 2x dikurang 1 besar sama dari x ditambah 1. Nah, berarti kita posisikan X ke ruas kiri, angka ke ruas kanan, sehingga 2X dikurang X besar sama, ini 1, kita tuliskan kembali, negatif 1 jadinya dipindah jadi positif 1. 2X kurang X, tentu tinggal X besar sama dari 1 tambah 1, 2. Kita dapat persamaan pertama ya. Nah, berarti langkah selanjutnya kita menuliskan syaratnya ini. Ada dua syarat. Dimana syarat pertama, untuk syarat pertama yang harus kita penuhi adalah Fx besar dari 0. Fx kita ini ya. Berarti yang pertama syaratnya 2x dikurang 1 besar sama dari 0. Sehingga 2x besar sama dari 1. Dan X saja, duanya kita bagi, besar sama dari 1/2. Nah, untuk syarat selanjutnya, yang syarat ketiga, yaitu Gx-nya berarti ini, X tambah 1. X ditambah 1 besar sama dari 0. Sehingga kita tahu X besar sama dari negatif 1. Berarti di sini kita punya tiga pertidaksamaan. Yang pertama X besar sama dari 2, yang kedua X besar sama dari setengah, dan yang ketiga X besar sama dari min 1. Kita gambarkan satu-satu di garis bilangan. Oke, kita garis dulu. Ini garis bilangan pertama 2, berarti kita perkirakan di sini ya. Karena dia ada tanda sama, berarti 2-nya bulatan penuh. 2. Nah, coba perhatikan, dia besar. Berarti arah panahnya, himpunan penyelesaiannya ke arah kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masih tuliskan garis bilangannya. Posisikan dia sama ya. Berarti untuk setengah, berarti kita perkirakan nilai setengah, karena tandanya besar sama, berarti bulatan penuh. Setengah di sini 1/2. Tandanya X besar sama dari setengah. Kalau besar berarti himpunan penyelesaiannya ke arah kanan. Nah, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, untuk nilai X besar sama dari min 1. Min 1 tentu negatif, berarti lebih di kiri dari setengah. Karena dia ada sama, berarti kita berikan bulatan penuh. Sehingga kita tulis di sini negatif 1. Karena tandanya besar sama, maka arah penyelesaiannya ke arah kanan. Nah, sehingga kita tahu himpunan penyelesaiannya di sini.
dari 3 himpunan penyelesaian ini yang ada 1, 2, dan 3, dia akan beririsan atau sama-sama dilalui ketika di sini kan. Nah, ini beririsan dia di sini ya. Dimana ini ketika X sama dengan 2. Nah, karena arah panahnya ke arah kanan, sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X, dimana X 2-nya bulatan penuh, sehingga besar sama dari 2. Dan X adalah anggota bilangan real. Kita masuk pada contoh ketiga, di mana menentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x ditambah x besar dari 4. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu ruas kiri tinggalkan dalam bentuk akar, dan yang tidak ada akar kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya soal kita, akar dari 2x ditambah x besar sama dari 4, maka akar 2x besar sama dari 4 dikurang x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, artinya bisa kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini dikuadratkan, dan ruas kanannya juga dikuadratkan. Oke, jika kita kuadratkan itu akan habis, maka tinggal 2x saja besar sama dari 4 dikurang x dikuadratkan. Ini A, ini B, berarti A kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 dikuadratkan 16 dikurang 2AB. 2 dikali 4 dikali min x. 2 dikali 4 8, 8 dikali min x, min 8x. Min 8x B kuadrat, min x dikuadratkan, hasilnya positif x kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita selesaikan dulu. Pindah ruaskan ke sini, yang ruas kiri ke kanannya agar x-nya positif. Maka 2x dipindah ruaskan ke kanan, tinggal 0 besar sama 16 dikurang 8x. 2x pindah ruas jadi kurang 2x ditambah x kuadrat. Nah, berarti 0 besar sama, tuliskan x kuadrat dulu, x kuadrat min 8x kurang 2x, min 10x ditambah 16. Nah, agar lebih mudah ketika memandangnya, kita balik posisinya sehingga x kuadrat dikurang 10x ditambah 16. Kalau dari sini kecil dari 0 ya. Kalau dari kanan menuju kiri tentu dia kecil dari 0. Maka di sini kecil sama dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti harus kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, berapa kira-kira faktornya ini? Ini 16, ini 10. Artinya 16 bisa perkalian dari berapa saja? Nah, ini diperoleh dari hasil perkalian, ini diperoleh dari hasil
penjumlahan. Ayo, berapa? 16 bisa negatif 8 dikali dengan negatif 2. Negatif 8 ditambah negatif 2 hasilnya juga min 10. Sehingga bisa kita tuliskan faktornya X dikurang 8 dikali X dikurang 2 kecil sama dari 0. Nah, oke. Langkah selanjutnya apa? Kita menuliskan syaratnya. Ini kita udah dapat ya, pertidaksamaan yang pertama. Syaratnya saya ingatkan kembali bahwa setiap fungsi yang di bawah 0 itu harus kita tulis besar sama dari 0. Mana yang fungsi berada di bawah akar? Hanya 2x saja. Berarti syaratnya kita tuliskan syarat di mana 2x besar sama dari 0 karena hanya fungsi 2x saja yang terletak di bawah akar. Maka x jika 0 dibagi 2 tetap 0, maka besar sama dari 0. Nah, berarti di sini kita udah punya dua pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan kedua, ini pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan pertama, kita pindahkan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini digambarkan untuk sumbu X-nya. Nah, di sini kita selesaikan dulu, berarti X dikurang 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 8. Yang kedua, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, karena tanda di sini kecil sama ya, ada tanda sama. Nah, di sini tanda sama berarti nanti ketika kita pindahkan nilai X8 dan X2 adalah bulatan penuh. Kita perkirakan bahwa 2 di sini, ini untuk bulatan penuh 2, dan ini bulatan penuh untuk 8. Nah, langkah selanjutnya, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita lakukan uji tanda. Nah, uji tanda. Untuk melakukan uji tanda, bisa kita pilih untuk X sama dengan 0. Persamaan kita apa tadi? X dikurang 8 dikali X dikurang 2. Kita ganti dengan X-nya dengan 0, sehingga menjadi 0 dikurang 8 dikali 0 dikurang 2 sama dengan min 8 dikali min 2, sehingga hasilnya positif 16. Karena hasilnya positif 16, artinya daerah yang memuat 0 itu bernilai positif. Tentu 0 terletak di bagian kiri dari si 2. Di sini pasti ada angka 0 ya. Angka 1 dulu baru angka 0. Berarti di sini bernilai positif. Ini negatif dan tentu lagi positif. Karena soal kita tandanya kecil dari, maka himpunan penyelesaiannya kita pilih daerah yang negatif. Nah, berarti nanti di sini letak himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, kita gambarkan lagi untuk pertidaksamaan yang kedua, di mana X besar sama dari 0. Kita sejajarkan garis bilangannya. Jika kita tuliskan 0, kira-kira di sini ya akan ada tanda sama, sehingga untuk 0 itu bulatan penuh. Nah, karena dia X besar sama dari 0, maka arah himpunan penyelesaian arah panahnya itu ke arah kanan. Nah, disinilah kira-kira himpunan penyelesaiannya. Nah, di mana dua garis bilangan ini berhimpit? Nah, bisa kita lihat dia akan berhimpit kira-kira dari sini. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwa dari sini ya, himpunannya terletak HP-nya karena 2 bulatan penuh 8 juga bulatan penuh. Bisa kita tuliskan X, di mana tulis di tengah X besar sama dari 2 dan X kecil sama dari 8, dan X adalah anggota bilangan real.